Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mila Sandi. Saya dari kelas C dengan NIM 2403211000048. Hari ini saya akan membagikan sedikit tips dengan menggunakan garis PSS untuk menghitung uji komparatif independent test. Saya mengambil studi kasus rata-rata durasi belajar berdasarkan jenis kelamin. Ya, mari kita langsung masuk ke datanya saja. Ya, bisa dilihat di sini. Di sini ada jenis kelamin. Saya mengambil 60 data, jadi perempuan ada 30 data dan laki-laki ada 30 data. Ini rata-rata durasi belajar responden. Nah, langkah pertamanya yaitu kita anggap bahwa perempuan itu adalah angka 1. Ya, kita tulis seperti ini. Perempuan. Kita tarik. Lalu kita lanjut. Anggap laki-laki itu adalah angka 2. Tulis di sini. Kita tarik sampai ke bawah. Ini sebenarnya tidak urut seperti ini ya, tapi sudah saya urutkan biar nanti saya nggak bingung. Kita copy bahwa perempuan adalah angka 1, kita copy ya. Kita copy dari angkanya saja. Iya. Kita copy. Kita masuk ke SPSS. Pastikan kalau kita berada di data view. Kita klik Ctrl V. Selanjutnya sama, kita juga lakukan hal yang sama seperti itu pada yang laki-laki. Kita copy, masuk ke SPSS lagi, kita taruh di bawahnya yang kita anggap sebagai perempuan tadi. Kita Ctrl V. Setelah itu kita masuk ke Excel lagi, kita copy yang durasi belajarnya dari angkanya ya. Jadi ini perempuan sampai terakhir yang perempuan. Ya sudah, Ctrl C. Ke SPSS lagi. Sini ya, Ctrl V. Nah, yang laki-laki juga sama kayak gitu caranya. Kita taruh di bawahnya. Nah, setelah itu kita ke variabel view. Nah, karena tadi yang jenis kelamin kita taruh di sebelah kiri itu variabel 1, kita ganti ini jadi jenis kelamin. Terus yang ini kita edit jadi durasi belajar. Nah, kita ke values yang jenis kelamin. Kita pencet. Kita kasih value 1 itu perempuan. Klik add. 2 itu laki-laki. Klik add, terus klik OK. Terus kita kembali lagi ke data view. Jadi sudah otomatis berubah. Kalau yang satu tadi udah perempuan dan yang 2 itu laki-laki. Kita klik analyze.
Setelah itu kita klik compare means, kita pilih yang independent sample t-test, kita pilih yang durasi belajar di sini, jenis kelaminnya di sini. Kita klik define group, yang satu-satu, yang dua-dua. Klik continue, klik OK. Yang ini ya, dari grup ini kita tahu, dari grup statistik ini, dari tabel grup statistik ini kita jadi tahu jumlah data dari N itu jumlah data, jadi jumlah data perempuan itu 30, laki-laki itu 30, dan rata-rata durasi belajar mereka itu sekitar 3,8 yang perempuan, yang laki-laki itu 4,33. Terus untuk pengambilan keputusannya, kita lihat yang nilai signifikan yang di independent sample test. Kalau kurang dari 0,05 itu berarti H1 yang diterima. Kayaknya lebih besar yang ini ya daripada 0,05, berarti menerima H0. H1-nya ditolak. Terus kita lihat T hitung sama T tabelnya itu lebih besar yang mana. Diperoleh ini. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa H1-nya diterima. Jadi secara tidak langsung terdapat pengaruh antara durasi belajar berdasarkan jenis kelamin. Tapi hal ini belum signifikan karena mungkin waktu belajar setiap individu maupun berdasarkan jenis kelamin itu berbeda-beda, yang mungkin disebabkan oleh variabel lain. Jadi ada keterkaitan tapi tidak sepenuhnya. Mungkin itu untuk uji t-test atau independent test. Selanjutnya saya akan lanjut pada uji ANOVA. Sekarang saya akan menganalisis data ANOVA yang berjudul pengaruh tingkat produktivitas berdasarkan waktu belajar pagi, siang, dan malam. Jadi ada 3 ya. Kita buka di kuesionernya saja langsung. Jadi kita ambil dari pagi itu ini sampai 31. Ctrl C. Kita ke SPSS. Pastikan kita berada di data view. Kita klik Ctrl V. Ya. Terus dari sini sampai 31. Ctrl C. Ke SPSS. Taruh di bawahnya. Sampai 31 juga. Ctrl C. Taruh di bawahnya. Nah, sekarang kita ke Excel. Kita bikin perumpamaan kalau pagi itu 1, siang itu 2. Terus malam itu 3. Jadi kita tarik sampai 31 ini. Nah, yang siang juga 2. Tarik juga. Yang malam 3.
klik Ctrl C, ke SPSS lagi. Karena tadi pagi itu 1, kita taruh pagi yang di sini. Ctrl V. Satu semua. Terus yang siang kita juga copy. Taruh bawahnya. Ctrl V. Nah, setelah itu kita ke variabel view. Kita ubah yang di sini itu produktivitas. Kita ubah di sini waktu belajar. Nah, yang di waktu belajar kita ke values, kita klik none. 1 itu kita tulis pagi. Add 2 kita tulis siang. Add juga sama, yang malam juga gitu. Kita klik OK. Kalau sudah berubah berarti sudah betul. Kita ke analyze components, one way ANOVA. Produktivitas itu di dependent, waktu belajar itu di faktor. Terus kita ke post hoc, kita klik LSD, continue, terus oke. Nah, kan ini hasilnya udah ada, jadi diketahui F-hitungnya itu 8,850. Terus nilai signifikannya itu 0,000, yang artinya lebih kecil dari 0,05, berarti H1 diterima. Ada perbedaan produktivitas yang signifikan berdasarkan waktu belajar, pagi, siang, dan malam. Terus untuk F-hitungnya, tadi sudah saya hitung, F-tabelnya itu sebesar 3,10. Jadi lebih besar F-hitungnya daripada F-tabelnya. Nah, artinya terdapat perbedaan signifikan produktivitas berdasarkan waktu belajar. Terus untuk yang multiple comparisons ini, yang post hoc test, itu tuh nunjukin kalau pagi sama siang itu produktivitas pagi lebih tinggi dari siang, selisih 0,83. Terus yang pagi sama malam tidak ada perbedaan signifikan. Yang siang sama malam, produktivitas malam lebih tinggi dari siang. Jadi kesimpulannya ada perbedaan signifikan dalam produktivitas berdasarkan waktu belajar pagi, siang, dan malam. Siang hari memiliki produktivitas paling rendah karena signifikan lebih rendah dari pagi dan malam. Pagi dan malam tidak berbeda signifikan, tapi pagi cenderung lebih tinggi dari malam, meskipun tidak signifikan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.